Oke, saya coba share screen. Nah, terima kasih. Jadi hari ini saya akan mencoba berbagi tentang pengalaman saya dalam memasarkan jasa terjemahan ke agensi luar negeri. Sebelum mulai, saya ingin tahu sebenarnya teman-teman di sini latar belakangnya apa, supaya nanti materi bisa kita sesuaikan lebih sedikit. Jadi saya akan coba luncurkan jejak pendapat. Kalau teman-teman bisa mungkin 10 detik, 15 detik untuk mengisi. Ya, terima kasih sudah mulai banyak yang mengisi. Saya tunggu beberapa detik lagi. Mungkin 30 detik. Nanti teman-teman bisa melihat hasilnya juga. 80% sekarang sudah mengisi. Sepertinya udah berhenti, saya hentikan di sini. Terima kasih yang sudah mengisi. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat ya, jadi 30% di sini penerjemah lepas paruh waktu. Mungkin sehari-hari ada pekerjaan di luar, kemudian menerjemahkan di pulang kerja atau di akhir pekan. Yang full time ada 25%, ada juga pengajar, mahasiswa, dan penerjemah in-house sebetulnya ada juga tapi tidak begitu banyak, dan lainnya. Ya. Saya mencoba untuk menghentikan share-nya. Ya, terima kasih. Sedikit tentang saya, tadi sudah dibacakan oleh Mas Taufik. Tapi saya coba lagi mengulang sedikit. Jadi saya pengalaman di penerjemahan kurang lebih 18 tahun sekarang. Kalau dibagi antara penerjemah lepas dan in-house, saya 7 tahun penerjemah lepas, 11 tahun in-house. In-house ini cukup beragam pekerjaannya, tapi semuanya di bidang penerjemahan. Saya pernah menjadi marketing koordinator di PEMAT. PEMAT ini agensi penerjemahan di Yogyakarta. Salah satu manajernya saya lihat hadir hari ini. Kemudian saya juga pernah di SDL di Singapura, di Facebook. Di Facebook saya sebagai language manager, di Netflix juga pernah sebagai regional language manager. Di Expedia saya pernah bekerja sebagai project manager. Jadi di Expedia project manager saya bekerja dengan agensi-agensi, dengan penerjemah-penerjemah, mengelola proyek-proyek di Expedia. Jadi bukan menerjemahkan langsung, tapi lebih berhubungan ke agensi dan berhubungan ke penerjemah yang lain. Nah, pendidikan saya dari Sastra Inggris UGM, angkatan 2001, sudah lumayan lama. Kemudian sempat kuliah ambil MBA di Singapura waktu itu, di Murdoch University. Anggota HPI saya sejak 2007, dan sekarang kebetulan membantu HPI Pusat di Divisi Pengembangan Profesi untuk mengadakan webinar-webinar. Di Kepri saya juga Wakil Ketua Komda Kepulauan Riau. Nah, di waktu senggang saya menjadi relawan di TED Translator sejak tahun 2011 dan menjadi language coordinator sejak tahun 2018. Jadi bisa dibilang kalau saya sedang tidak kerja, maka saya sedang menerjemahkan untuk TED Translator. Jadi hampir setiap hari, setiap saat saya menerjemahkan. Mungkin bisa dibilang penerjemah karir atau mungkin penerjemah kambuhan ya istilahnya. Jadi ini yang ingin dicapai dalam pelatihan ini. Saya harap target kita bersama, semoga kita bisa punya target yang sama ya. Jadi ketika kita selesai training ini, paling nggak setelah 6 bulan dari training ini, targetnya yang sama-sama kita lihat nanti dalam pelatihan ini, kita punya cukup kerjaan sehari-hari. Penerjemah lepas kan kadang kalau kita dengar orang bilang freelancer itu dikira kerjaannya tidak jelas kan, tidak jelas, kadang ada, kadang tidak. Nah itu yang ingin kita jembatani, yang ingin kita atasi. Jadi sebenarnya bisa sebagai freelancer kita juga bisa tetap punya kerjaan yang sehari-hari cukup, asal kita punya klien yang stabil. Sehari kita bisa kerja 6-7 jam, tidak perlu 8 jam. Biasanya kita juga perlu waktu untuk pengembangan diri, untuk marketing. Jadi untuk menerjemahkan mungkin 6 jam. Dalam seminggu juga kita bisa punya pekerjaan full selama 5 hari. Dan harapannya,
volume kerjaan itu cenderung stabil ya. Jadi selama 6 bulan berturut-turut, kalau kita bisa stabil itu menurut saya sudah sangat-sangat ideal sekali. Dan dalam hal tarif terjemahan juga harapannya tarif terjemahan itu sama atau lebih tinggi dari tarif rata-rata pasar. Nah, mungkin ini agak sulit dibayangkan ya kalau hanya sekedar kata-kata seperti ini. Tapi kalau kita ingin melihat dalam bentuk rupiah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya gambarkan biar kita sedikit lebih semangat ya. Ini rate saya ambil dari Prozee atau pros.com. Itu adalah situs untuk penerjemah mencari pekerjaan biasanya, pekerjaan dari agensi luar negeri. Di situ ada community rate. Jadi setiap kali penerjemah memasang rate di profil mereka, maka akan dikumpulkan oleh Prozee, kemudian akan dicatat di sini, dicantumkan di sini. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, rate yang ada sekarang ini adalah 0,08 yang minimal 0,8 ya. 0,08 itu sekitar 0,8 US dollar. Ini kalau misalnya kita hitung, per kata kita dapat 0,08, bisa dapat yang minimal sajalah, kita nggak perlu dapat yang standar lah, kita cari aman dulu. Kemudian kita bisa mengerjakan 300 kata per jam, sehari kita kerja 6 jam, 5 hari seminggu. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu saya masih kuat lah kerja 6 hari, 7 hari seminggu, tapi kalau sekarang, apalagi sudah ada anak-anak, saya lebih memilih Sabtu Minggu benar-benar tidak bekerja dan main dengan anak-anak. Dan menurut saya lebih ideal seperti itu. Jadi ketika Senin kita kembali bekerja, kita sudah fresh lagi. Nah, kalau ini kita kalikan, jumlahnya adalah 2.888 US dollar. Atau sekitar rupiahnya saat ini 40 juta. Menurut saya ini sangat-sangat lumayan ya buat pekerjaan sebagai penerjemah. Nah, jadi untuk mencapai itu, ini adalah yang akan kita pelajari dalam webinar ini. Pertama, kita akan sedikit melihat tentang gambaran singkat industri penerjemahan. Menurut saya ini penting agar kita punya semacam insider view, kita tahu seperti apa yang terjadi di belakang layar. Kemudian juga kita akan belajar cara memperoleh pekerjaan dari agensi luar negeri. Jadi spesifik sekali ya pelatihan kali ini kita akan mengetahui cara mendapatkan pekerjaannya dari agensi, dan agensinya agensi luar negeri. Kemudian kita juga akan melihat cara menentukan tarif terjemahan. Kemudian yang terakhir yang juga sama pentingnya, banyak orang seringkali ragu untuk mencari pekerjaan dari agensi-agensi karena takut tidak dibayar, takut nanti ada masalah dengan pembayaran dan sebagainya. Kita akan belajar sedikit bagaimana cara mengelola resiko kegagalan pembayaran. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang pertama. Kita lihat dulu terminologinya. Jadi ini kata-kata ini, istilah ini akan saya sebut berkali-kali, jadi sebaiknya kita samakan dulu persepsi kita akan istilah-istilah ini. Yang pertama ini penerjemah lepas. Mungkin teman-teman sudah tahu karena tadi sebagian besar, hampir 60% adalah penerjemah lepas, baik full-time atau part-time. Jadi penerjemah lepas, penerjemah yang bekerja untuk klien hanya per proyek. Jadi tiap kali kita terima kerjaan, kita dibayar. Ketika kita tidak terima kerjaan, kita lepas, tidak dibayar lagi. Jadi bukan bagian dari perusahaan itu. Lawannya di sini adalah penerjemah in-house. Penerjemah in-house itu lebih ke karyawan ya. Jadi dia penerjemah in-house di perusahaan tertentu. Saya lihat di sini ada beberapa yang saya kenal, ada Mas Nur Salam yang kalau tidak salah penerjemah in-house di salah satu kantor pengacara di Jakarta. Kemudian juga berikutnya agensi satu bahasa. Ini istilahnya cukup dikenal. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin single language vendor ya. Jadi dia agensi yang hanya melayani penerjemahan dalam satu bahasa. Biasanya di Indonesia lumayan banyak sekarang ini. Di Jogja tadi saya sebutkan ada PEMAT yang sudah cukup besar. Kemudian di Jakarta mungkin ada yang saya tahu Bahasa Bagus. Di Malang ada banyak sekali Adibahasa. Kemudian Transkomunika punya Pak Sugeng. Kemudian kebanyakan yang agensi di Indonesia yang saya lihat sekarang ini fokusnya ke satu bahasa. Jadi mereka melayani klien untuk mengerjakan terjemahan ke bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah agensi banyak bahasa. Ini bahasa Inggrisnya multi-language vendor ya. Jadi agensinya melayani nggak cuma bahasa Indonesia. Misalnya dia base-nya di Amerika, dia kerja dengan klien misal Facebook, dan dia bisa menerjemahkan ke 32 bahasa, ke 40 bahasa. Kemudian yang terakhir, yang ingin saya tekankan di sini ada klien akhir. Nah, klien akhir ini seperti yang tadi saya sebutkan, misal saya bekerja di Facebook, Expedia,
Apple, ini semua klien-klien akhir yang menjadi pembeli jasa terjemahan kita. Nah, ini menurut saya menarik juga untuk diketahui penerjemah lepas, paling nggak tahu gambarannya. Jadi jenjang distribusi proyek terjemahan. Jadi seperti apa sih proyek itu datangnya di luar negeri, dari luar negeri hingga ke tangan penerjemah. Jadi klien akhir biasanya punya banyak pilihan ya untuk menerjemahkan proyek mereka. Misalnya mereka ingin menerjemahkan software, menerjemahkan manual, mereka bisa, yang pertama, mereka bisa langsung menghubungi penerjemah lepas. Ini menurut saya ideal sekali buat penerjemah lepas karena kita dapat pekerjaan dari tangan pertama ya. Jadi istilahnya belum banyak potongan. Kemudian yang kedua, bisa melalui agensi banyak bahasa, multibahasa. Jadi klien akhir misalnya Apple bisa menghubungi agensi di Amerika 2 atau 3, kemudian dia agensi ini yang langsung menghubungi penerjemah. Agensi-agensi ini misalnya saya sebut saja ada Moravia, Willowclize, Lionbridge. Jadi mereka biasanya agensi yang langsung berhubungan dengan klien akhir. Nah, ada juga model yang perusahaan-perusahaan agensi-agensi yang tidak langsung menghubungi penerjemah, tapi mereka menghubungi agensi-agensi di negara masing-masing. Jadi misal ada agensi, misal Lionbridge, saya nggak tahu tepatnya seperti apa, tapi buat contoh saja. Jadi misal Lionbridge di Amerika dan dia punya klien perusahaan IT di Amerika, maka dia tidak punya in-house biasanya, dia kemudian menghubungi agensi A di Indonesia, agensi B di Vietnam, agensi C, kemudian mereka bekerja bersama-sama, dan agensi-agensi ini yang nanti menghubungi penerjemah lepas. Jadi seperti yang kita lihat ini, yang model seperti ini rantainya lumayan panjang. Apa artinya bagi penerjemah lepas? Efeknya adalah setiap kali rantai ini, satu rantai, ini biasanya paling nggak perusahaan akan mencari keuntungan sekitar 20-30% lah. Jadi kalau dari klien misalnya memberikan rate 0,2 misalnya 2 sen, maka begitu sampai agensi pertama dipotong dulu 30% untuk mereka. Kemudian berikutnya agensi kena agensi lagi 30% lagi, dan sisanya dibagi antara penerjemah dan editor. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh kepada kita. Jadi idealnya kita harus mencari agensi-agensi yang paling nggak agensi banyak bahasa ini. Jadi kita tidak melewati terlalu banyak agensi agar uang yang sampai ke kita itu tidak terpotong banyak pihak. Nah, ada juga model klien akhir yang sekarang akhir-akhir ini memilih untuk bekerja langsung dengan agensi di negara-negara tertentu. Jadi misalnya perusahaan ini di Eropa, tapi dia tidak mau bekerja dengan agensi di Amerika, agensi besar. Mereka langsung menghubungi agensi-agensi kecil. Nah, biasanya ini juga untuk masalah biaya, jadi mereka juga ingin menekan biaya, jadi tidak ada perantara juga. Jadi dari klien juga mereka kadang berusaha agar bisa memotong rantai distribusi ini. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat, ada kemungkinan klien akhir bisa bekerja dengan penerjemah lepas. Kenapa klien butuh penerjemah lepas? Kenapa mereka nggak menggunakan in-house sendiri? Jadi dari pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan ini, mereka lebih memilih bekerja dengan penerjemah lepas, antara lain karena ketika bekerja dengan in-house itu cenderung lebih mahal. Jadi jarang sekali ada perusahaan besar yang punya in-house. Paling nggak dari pengalaman saya ya, terutama perusahaan-perusahaan IT, karena itu lebih mahal untuk mempekerjakan karyawan sendiri. Dan juga penerjemahan itu bukan inti perusahaan. Jadi misal Expedia itu perusahaan travel. Mereka lebih mempekerjakan banyak orang di bagian agen travel yang mengetahui tentang travel daripada mempekerjakan orang-orang penerjemah yang sebenarnya bisnis mereka bukan tentang penerjemahan kan. Mereka memang butuh terjemahan, tapi itu bukan inti bisnis mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk bekerja dengan penerjemah lepas karena lebih murah sebenarnya, karena mereka tidak perlu mengeluarkan gaji setiap bulan, tidak perlu mengeluarkan tunjangan segala macam. Kemudian juga salah satu alasan lain adalah di perusahaan-perusahaan ini volume penerjemahan itu cenderung tidak stabil. Jadi jarang sekali ada perusahaan yang tahu setiap bulan itu berapa akan menerjemahkan, berapa kata, tidak ada seperti itu. Jadi kadang bisa jadi ketika kalau mereka sampai mempekerjakan in-house, bisa jadi mereka malah misalnya Januari mereka sibuk sekali, Februari tidak ada kerjaan, atau mungkin Maret sibuk lagi. Ini agak susah kan buat seorang karyawan, misalnya Januari mereka harus bekerja, Februari mereka tiba-tiba tidak ada kerjaan lagi. Jadi ketika bekerja dengan penerjemah lepas akan lebih mudah karena mereka tidak perlu komitmen seperti ini. Jadi ketika ada pekerjaan mereka bisa kirim, jika tidak ada mereka tidak perlu membayar apapun.
Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa tidak dengan KNR langsung? Kenapa misalnya kita penerjemah lepas nggak menghubungi Apple misalnya, atau Samsung? Nah, beberapa alasan yang saya tahu adalah jarang sekali klien akhir yang mau bekerja dengan penerjemah lepas langsung. Jadi ada beberapa alasan. Pertama adalah legal. Di Amerika khususnya misalnya, perusahaan sebagai sebuah badan hukum tidak bisa bekerja dengan perorangan. Itulah sebabnya mereka tidak mau langsung tanda tangan kontrak dengan freelancer. Mereka lebih memilih bekerja dengan agensi-agensi yang juga punya badan hukum. Kemudian masalah sumber daya klien. Bisa dibayangkan misalnya saya di perusahaan di Amerika, kemudian perusahaan ini ingin menerjemahkan aplikasi mereka, melokalkan aplikasi mereka ke 41 bahasa misal. 41 bahasa itu berarti ada 41 penerjemah. Kemudian kan biasanya tidak mungkin satu proyek itu dikerjakan satu penerjemah. Biasanya ada 2 atau 3 penerjemah. 41 kali 3. Belum kemudian editornya. Nah, kalau tiap-tiap penerjemah ini harus tanda tangan kontrak, harus bertanya ke project manager, biasanya project manager internal in-house tidak punya waktu sebanyak itu. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk bekerja dengan agensi. Jadi daripada saya kerja dengan 80 orang langsung, mending saya kerja dengan 3 agensi misal, dan 3 agensi ini nanti yang akan bekerja dengan masing-masing misalnya 20 orang penerjemah. Jadi masalah sumber daya. Kemudian juga masalah kendali kualitas. Ini sebenarnya juga asumsi juga ya. Perusahaan berasumsi bahwa tidak semua bahasa biasanya ada di dalam perusahaan itu. Misal kita bekerja di Expedia, tidak semua karyawan Expedia itu bicara dalam 41 bahasa itu. Nah, jadi kalaupun ada kita bekerja dengan penerjemah langsung, kita akan kesulitan untuk tahu kualitas terjemahan itu. Tapi ketika kita bekerja dengan agensi, mereka berasumsi bahwa agensi bisa menyediakan semacam kontrol kualitas agar terjemahannya tetap terjaga kualitasnya, walaupun tidak ada orang yang bisa berbicara dalam bahasa itu. Nah, kemudian kenapa agensi? Kenapa kita memilih bekerja dengan agensi? Menurut saya ini kelebihannya. Agensi itu biasanya punya banyak klien ya, jadi nggak cuma 1 atau 2. Volume pekerjaan juga besar, karena biasanya kalau klien sampai menghubungi agensi, berarti mereka punya pekerjaan yang sangat besar yang mereka tidak sanggup tangani sendiri secara in-house atau tidak sanggup untuk menghubungi penerjemah langsung. Jadi volumenya cenderung besar. Nah, dengan bekerja dengan agensi, ini mengurangi kerja marketing kita. Jadi kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu mikir akan menghubungi klien siapa hari ini, karena kerja marketing kan nggak semudah mengirimkan satu email kan. Kita harus follow up, kemudian harus tanya bagaimana kabar mereka, apakah ada pekerjaan. Nah, kalau kita kerja dengan agensi ini yang akan melakukan semua itu. Jadi agensi biasanya punya business development manager sendiri, mereka punya bagian marketing sendiri yang sehari-hari 8 jam kerjanya memang untuk mencari pekerjaan, mencari proyek seperti ini. Jadi kita istilahnya kita punya orang yang membantu kita mencarikan pekerjaan, dan ketika pekerjaan itu datang, kita tinggal mengerjakan saja. Kita bisa fokus ke yang kita lakukan, yaitu menerjemahkan. Dan kenapa agensi luar negeri? Ya, karena biasanya di luar negeri agensinya mereka menggunakan dolar atau euro. Jadi menurut saya cenderung menguntungkan buat kita, terutama jika dibandingkan dengan rupiah. Nah, sebelum lanjut, saya juga ada jejak pendapat lagi yang mau saya tanyakan. Coba saya stop share dulu. Ya, sebelum saya berbicara masalah agensi luar negeri, saya ingin tahu sebenarnya apakah teman-teman di sini udah ada yang berpengalaman dengan agensi luar negeri? Ya, udah ada sekitar 57% sekarang, 64%. Ya, 90%. Saya akhiri saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi lumayan cocok ya. Jadi 80%, 70% orang belum pernah, yang peserta di sini belum pernah mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Tapi ada juga 14% yang sudah 1-3 kali dalam 3 bulan terakhir.
Dan rupanya banyak sekali penerjemah senior juga di sini yang sudah mendapatkan lebih dari 10 kali. Semoga masih bisa mendapatkan beberapa manfaat dari pelatihan ini juga ya. Coba saya stop sharing. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke masalah bagaimana cara memperoleh pekerjaan dari agensi luar negeri. Nah, sebenarnya ringkasnya sih, mungkin kelihatannya gampang ya. Ringkasnya sih, basically kita cuman satu, cari agensi, cari pekerjaan untuk dilamar. Kemudian kita kirim lamaran. Setelah itu biasanya tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak, setelah itu kita terima pekerjaan atau terima bayaran, setelah selesai. Nah, teorinya seperti itu. Jadi, secara rangkuman hanya seperti itu saja. Kemudian, seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin pertanyaan yang pertama adalah, di mana kita bisa mencari agensi penerjemah ini? Nah, kalau saya resepnya tidak terlalu rumit ya. Menurut saya, sebenarnya caranya cukup mudah, cuman harus dilakukan saja. Ini kadang yang susahnya adalah melakukannya. Yang pertama adalah kita mencari dari situs-situs marketplace penerjemahan. Jadi sekarang ini yang saya tahu ada cukup banyak, tapi yang menurut saya cukup efektif ada dua ini, yaitu Prozee dan juga Translators Cafe. Nah, yang kedua adalah kita bisa menghubungi agensi dari situs web mereka langsung. Jadi dua ini saja menurut saya sudah cukup. Jadi sekedar cerita saja, saya berhenti menjadi in-house itu tahun kemarin, bulan Juni. Kemudian dari situ saya memutuskan untuk kembali menjadi freelance. Dan itu setelah saya 10 tahun menjadi in-house. Jadi saya benar-benar tidak punya klien freelance sama sekali. Saya mulai dari nol, dan saya cukup mencari dari dua tempat ini. Memang tidak semudah itu ya. Jangan dikira satu hari kita melamar, bahkan dengan pengalaman yang saya punya pun tidak semudah seperti itu. Jadi jangan berharap hari ini melamar, besok dapat. Menurut saya itu terlalu berlebihan untuk berharap seperti itu. Perlu proses juga, perlu waktu. Saya sendiri butuh 3 bulan sampai 3 bulan untuk benar-benar menemukan satu klien. Dan dari situ kemudian berlanjut. Setelah bulan ke-6 itu, pekerjaan sudah sangat-sangat stabil dan klien sudah cukup menurut saya untuk saya bekerja 6 jam, 8 jam sehari. Nah, yang pertama Prozee. Ada yang bilang Prozee, ada yang bilang pros.com. Ini saya bilang tadi seperti situs platform untuk para penerjemah. Jadi teman-teman bisa ke situ masuk, bisa bikin profil di situ, kemudian melengkapi semua profilnya, ini penting untuk melengkapi. Kemudian di situ setiap hari ada pekerjaan yang akan diposting oleh klien-klien yang mencari pekerjaan, mencari proyek. Jadi di situ kita lihat ini contohnya tanggal 8 bulan Juli, hampir setiap hari ada orang yang posting proyek terjemahan untuk dikerjakan. Jadi hampir setiap hari ada satu atau dua. Jadi kalau kita hanya mantengin pros saja tiap hari pun, kita udah dapat satu atau dua peluang setiap harinya untuk kita lamar. Menurut saya, pros ini cukup efektif. Kenapa? Karena pros ini memberikan kita akses ke orang yang tepat. Jadi kalau ada orang sampai dia posting sesuatu ke situ, itu artinya dia memang sedang mencari penerjemah. Jadi dia bisa jadi vendor manager atau orang yang memang tugasnya bekerja dengan freelancer. Kemudian juga proyeknya yang tepat. Jadi proyeknya sudah jelas bahwa proyeknya ada dan mereka ingin cari penerjemah untuk bahasa kita, Inggris Indonesia, mungkin bahasa lain juga diperlukan, tapi sudah jelas ada pekerjaannya. Nah, negatifnya adalah ada beberapa perusahaan, tidak banyak, tapi ada beberapa perusahaan yang sengaja melempar proyek mereka ke sini karena mereka mencari penerjemah yang paling murah. Jadi biasanya sistemnya kan bidding ya. Jadi ketika ada pekerjaan diposting di situ, orang-orang bisa mengajukan quotation mereka, mengajukan lamaran berapa rate yang mereka inginkan. Nah, biasanya agensi atau perusahaan yang mungkin menurut saya kurang bonafit, mereka akan cenderung mencari yang paling murah. Itu jeleknya. Dan menurut saya untuk proyek-proyek yang seperti itu kita tidak usah ikut. Kita lebih baik cari proyek-proyek yang kita tidak perlu
berusaha menurunkan harga serendah-rendahnya. Nah, yang kedua, situs web agensi langsung. Ini menurut saya juga efektif, dalam artian kita langsung memasukkan data kita ke agensi. Tapi ini mungkin lebih cocok untuk rekan-rekan yang baru memulai dan mungkin tidak punya banyak kerjaan lain, karena biasanya untuk mengisi satu formulir saja membutuhkan waktu 15 menit hingga 30 menit, dan mau tidak mau kita harus menyerahkan banyak sekali informasi pribadi kita. Jadi kalau tidak yakin dengan agensinya, saran saya tidak usah dimasukkan. Tapi untuk agensi-agensi besar, silahkan masukkan data teman-teman di situ. Keuntungannya adalah kita masuk ke database mereka. Jadi nanti mereka akan punya data kita, punya skill yang kita punya mereka tahu spesialisasi kita, lokasi kita. Jadi ketika suatu saat mereka butuh penerjemah, misalnya saya misalnya fokus ke IT. Mereka butuh orang IT yang ada di Indonesia dan pengalaman ini. Mereka tinggal search di database mereka. Dan ini memang mereka lakukan. Jadi dari pengalaman saya bekerja di agensi, memang ketika kita butuh penerjemah, yang pertama dicari adalah di dalam database ini sebelum mereka posting keluar. Jadi ketika cari di dalam database dan tidak ketemu orang yang diperlukan, maka mereka kemudian bisa cari posting di Prozee atau di tempat lain. Tapi kalau sudah ketemu, maka mereka langsung saja menghubungi orang itu. Itulah sebabnya mungkin kita sering lihat bahwa perusahaan-perusahaan agensi besar cenderung jarang memposting pekerjaan di situs-situs macam Prozee, karena biasanya mereka tidak perlu posting pun di database mereka sudah punya cukup banyak penerjemah yang sangat berkualitas. Nah, jeleknya adalah begitu kita masuk ke database, itu tidak selalu, belum tentu mereka ada kebutuhan akan sumber daya dengan profil kita. Jadi bisa saja kita masukkan semua data ke situ, tapi kalau memang mereka tidak punya proyek bahasa Indonesia, ya mereka tidak akan menghubungi kita. Mungkin mereka akan menghubungi setelah kita masuk, kemudian akan memberikan tes, lolos, dan kemudian kita tanda tangan kontrak. Tapi setelah itu bisa berbulan-bulan. Jadi mungkin buat penerjemah pemula kadang juga merasa, saya kemarin sudah ikut tes, saya sudah tanda tangan kontrak, tapi kok nggak dikasih kerjaan. Nah, itu menurut saya cukup wajar, karena memang masalah proyek kan tidak bisa dipaksakan ya. Kita tidak bisa memaksa agensi untuk punya proyek. Kalau memang mereka tidak ada proyeknya, ya gimana lagi. Jadi kita udah masuk ke database, tapi belum tentu kita akan dapat pekerjaan. Nah, peluang-peluangnya itu biasanya adalah di saat-saat musim liburan. Biasanya agensi ini punya penerjemah-penerjemah yang sudah mereka sukai, sudah sering bekerja dengan mereka. Tapi ada saat ketika liburan, misalnya liburan musim panas, bulan Juni, Juli, atau liburan Natal, itu banyak orang yang libur, memilih untuk libur, banyak penerjemah yang libur. Atau di Indonesia khususnya saat Lebaran, seminggu, 2 minggu Lebaran itu banyak penerjemah yang libur. Menurut saya itu saat-saat yang kesempatan emas buat penerjemah baru, terutama ya, yang ingin masuk ke perspektif agensi. Jadi agensi yang selama ini nggak melihat kita, bisa jadi ketika saat-saat libur itu, semua penerjemah utama mereka pada libur semua dan mereka butuh orang cepat. Nah, itulah di saat itulah penerjemah baru bisa masuk. Nih, saya available saat ini, saya bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian dari situ biasanya kalau ternyata kita cocok dengan agensinya, agensi kemudian bisa jadi akan menjadikan kita salah satu penerjemah utama mereka. Jadi ada masa-masa ketika agensi butuh penerjemah, dan itu biasanya adalah saat-saat liburan ketika banyak orang di Indonesia libur. Nah, kemudian bagaimana cara memilih agensi yang terpercaya? Ini juga sering menjadi pertanyaan. Menurut saya penting sekali ya. Jadi ketika kalau teman-teman masuk di Prozee, jadi anggota Prozee, itu ada yang namanya Blue Board. Di situ adalah buletin tempat Prozee mencantumkan klien-klien mereka dan rating mereka. Jadi setiap kali penerjemah bekerja dengan agensi, mereka bisa membeli nilai agensi itu. Misalnya, apakah agensi ini project manajernya baik, ataukah misalnya pembayarannya lancar atau tidak, itu banyak sekali. Jadi kalau begitu kita dapat tawaran, misalnya kita dihubungi di email atau kita melihat di lowongan pekerjaan, kita bisa langsung cek ke buletin ini. Apakah agensi ini dapat nilai jelek atau baik. Kalau jelek, menurut saya, begitu ada nilai jelek di situ, menurut saya sudah tinggalkan sajalah. Tidak perlu di follow up, karena menurut saya terlalu beresiko yang seperti itu. Kemudian juga berikutnya dari berita industri ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan dan situs-situs yang sering memuat kabar-kabar tentang penerjemahan. Di situ kita bisa lihat dari Nimdzi misalnya yang sekarang lumayan banyak mengeluarkan artikel-artikel, juga Slator juga. Di situ mereka sering memberikan liputan mengenai agensi-agensi yang terpercaya. Jadi kita bisa melihat di situ
nama-nama agensinya. Kemudian juga ikuti konferensi-konferensi penerjemah, karena biasanya di situ ada agensi-agensi akan ikut di situ, kita juga berkenalan dengan mereka, terutama di luar negeri ya. Kemudian juga kita bisa mengecek situs-situs asosiasi, mungkin di ATA, HPI, atau TAUS, bisa dicoba dicek, di situ kadang ada berita-berita juga tentang agensi-agensi ini, dan itu bisa menunjukkan agensi mana yang harus kita percaya atau tidak. Kemudian juga yang menurut saya cukup penting adalah info dari komunitas penerjemah. Jadi kita harus banyak-banyak bergabung dengan komunitas penerjemah. Beberapa contoh di sini, Bahtera, mungkin teman-teman tahu angkatan yang mungkin 10 tahun yang lalu penerjemah memulai, ada yang namanya Milis Bahtera. Sekarang masih ada di Facebook dan juga di WhatsApp. Jadi di sini penerjemah-penerjemah senior pada kumpul. Kadang kita membahas masalah agensi-agensi seperti ini. Jadi karena komunitasnya kecil, biasanya kita tidak segan untuk menceritakan masalah kita. Jadi kita tahu agensi-agensi mana yang bermasalah. Kemudian juga ada HPI juga ada Facebook grupnya, juga bisa ikut diskusi di situ. Nah, ini contoh pros.com Blueboard. Jadi seperti ini bentuknya, tadi sudah saya sebutkan. Di situ kita bisa mencari nama agensinya, apakah agensi ini masuk ke daftar yang nilainya jelek atau tidak. Kemudian kita bisa baca ada berapa orang yang sudah memberikan masukan. Di sini seperti contoh yang pertama ini ada Link Art, dia sudah mendapatkan feedback dari 89 orang, jadi lumayan, menurut saya lumayan valid lah. Kemudian skornya lumayan bagus, maksimal 5. Jadi dari situ kita bisa lihat agensi-agensi mana yang jelek, agensi mana yang harus dihindari, agensi mana yang bagus. Nah, ini juga salah satu artikel dari Nimdzi yang baru saja keluar beberapa saat yang lalu. Ini saya cantumkan linknya di situ, nanti bisa diklik sendiri, dicek. Jadi ada 100 agensi yang mereka cantumkan di situ yang agensi dengan revenue terbesar. Nah, ini juga penting bagi kita. Ini berarti artinya adalah kalau kita bekerja dengan agensi ini, kemungkinan besar kita akan dapat banyak pekerjaan. Karena ini berarti mereka punya banyak klien, punya banyak job, jadi kita bisa dapat banyak pekerjaan dari mereka. Cuman dari pengalaman saya, agensi-agensi besar seperti ini, mereka cenderung memberikan banyak pekerjaan, tapi rate-nya agak-agak lebih rendah dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil biasanya. Ini mungkin karena supply and demand saja ya. Jadi karena mereka agensi besar, banyak yang melamar ke agensi mereka punya banyak sekali penerjemah di database mereka, jadi mereka bisa memilih penerjemah yang bagus dan rate-nya yang cenderung miring. Tapi menurut saya tidak jelek kalau kita punya paling nggak 1 atau 2 agensi ini di portofolio klien kita yang bisa memberikan kita jaminan pekerjaan. Ya. Jadi sehari-hari itu selalu ada pekerjaan dari mereka, paling nggak bisa buat bayar listrik, bayar internet, itu semua bisa tertutupi dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan pekerjaan volume besar seperti ini. Kemudian berikutnya adalah mengirimkan resume. Resume seperti apa yang kita perlukan? Nah, resume yang efisien menurut saya. Jadi waktu saya di SDL, saya setiap hari terima resume yang dikirimkan ke email perusahaan, kemudian saya harus, kalau ada waktu saya cek resume-resume itu. Nah, kadang saya lihat ada hingga puluhan, ratusan lah tiap hari itu. Ada yang berhalaman-halaman, sampai 6 halaman, 10 halaman. Yang seperti ini jelas tidak dibaca karena terlalu panjang. Kita nggak punya waktu untuk membaca sebanyak itu. Jadi saran saya sih, janganlah lebih dari 2 halaman. Kalau bisa 1 halaman itu malah bagus, asal bisa memuat semuanya. Tapi 2 halaman itu sudah maksimal sekali. Kemudian juga sebaiknya tidak mencantumkan tarif di resume. Kenapa? Karena menurut saya tarif itu sebagai penerjemah profesional, kita itu jangan punya tarif yang standar. Jadi tarif yang sama untuk semua proyek. Jadi tarif kita itu harus disesuaikan dengan proyeknya. Proyeknya tentang apa? Apakah kita punya pengalaman yang banyak di bidang itu? Apakah banyak orang yang tahu tentang bidang itu? Kalau misalnya dia proyeknya susah gitu dan tidak banyak orang yang tahu, menurut saya kita bisa memberikan tarif yang lebih besar. Tapi kalau proyeknya proyek yang sangat umum dan hampir semua orang bisa mengerjakannya, mungkin tarif kita tidak perlu terlalu tinggi. Jadi tarif itu nanti kita berikan ketika kita sudah tahu proyeknya seperti apa. Kemudian juga entah mengapa yang dari pengalaman saya ketika menerima resume-resume ini, banyak sekali resume dari Indonesia yang seringkali mencantumkan informasi pribadi yang menurut saya tidak relevan dan tidak perlu. Ya, seperti tanggal lahir, menurut saya itu tidak relevan sekali, dan bahkan informasi seperti ini di beberapa negara dilarang untuk diberikan ke perusahaan. Jadi di negara-negara yang mempunyai informasi perlindungan pribadi, jadi mereka tidak memperbolehkan perusahaan-perusahaan menyimpan informasi semacam ini.
seperti jenis kelamin, ras, agama. Itu agama mungkin orang di Indonesia sering sekali kirim resume dengan mencantumkan agama, dan menurut saya itu tidak perlu. Umur juga, karena itu bisa menjadikan diskriminasi umur misalnya. Dan informasi-informasi yang tidak relevan. Misal hobi oke lah kalau relevan ya. Jadi misal kita akan mengajukan lamaran untuk proyek penerjemahan video game. Kita bisa saja cantumkan bahwa hobi kita main video game, dan video game yang terbaru yang kita mainkan adalah ini. Itu bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam memilih penerjemah. Tapi ketika misalnya kita melamar sebagai penerjemah video game, dan yang kita cantumkan adalah hobi misalnya naik gunung atau memasak, itu mungkin kurang relevan ya. Kecuali kalau proyeknya berhubungan dengan penerjemahan resep atau segala seperti itu. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa resume kita itu benar-benar padat keyword atau kata-kata kunci. Kenapa? Karena sekarang ini begitu resume kita masuk ke database, biasanya orang tidak akan masuk kemudian membaca satu-satu untuk mencari penerjemah. Mereka akan menggunakan fitur search yang ada di database mereka. Jadi mereka hanya akan masukkan kata-kata kunci tertentu, misalnya proyek mereka adalah tentang situs finansial, situs pembayaran, maka biasanya kan mereka mencari kata search misalnya finance atau payment method, something like that. Jadi seperti itu. Jadi dengan keyword-keyword ini akan memudahkan agensi untuk menemukan kita ketika kita sudah berada di dalam database mereka. Nah, saran saya adalah ketika kita membuat resume, buat satu resume template dulu, resume master, yang bisa disesuaikan tergantung pada proyek yang dilamar. Jadi kita boleh bikin satu template, kita tulisi di nama filenya template master. Jadi agar tidak secara sengaja kita kirim, jadi kita tulisi di situ. Kemudian kita masukkan semua hal yang ingin kita masukkan, yang relevan ya. Misalnya semua proyek kita, pengalaman proyek kita masukkan semua. Misalnya resume itu hasilnya jadi 10 halaman, tidak apa-apa, karena ini master ya. Jadi nanti begitu ada lowongan yang misalnya membutuhkan penerjemah alat-alat berat, dan misalnya pengalaman kita itu menerjemahkan alat berat, menerjemahkan IT, marketing, kita tinggal pilih proyek-proyek yang kira-kira mirip. Nanti proyek-proyek yang tidak berhubungan kita hapus semua, jadi kita tinggalkan saja yang sesuai dengan proyek itu. Nah, begitu juga ketika ada proyek lain yang mungkin IT, kemudian yang nggak berhubungan dengan IT kita hapus. Ya, nanti dari 10 halaman itu kita potong jadi 2 halaman, dan itu yang nanti kita kirim ke agensi. Jadi jangan pakai resume yang sama untuk semua klien. Jadi niatnya adalah resume itu harus menjadi, begitu klien melihat resume itu, klien langsung merasa, oh cocok ini dengan yang saya cari. Jadi kita harus perhatikan lowongan yang ada, persyaratan mereka apa, kita cocokkan dengan pengalaman kita. Nah, menurut saya ini yang harus dicantumkan pada resume ya. Lokasi ini penting. Tidak perlu sampai detail, tidak perlu sampai alamat rumah RT RW ini, mungkin di resume tidak perlu menurut saya, karena bisa berbahaya juga jika ada orang-orang berniat jahat, atau jika ada beberapa kali saya lihat di Prozly ada juga penerjemah yang mengupload resume mereka dan mereka mencantumkan alamat sampai detail. Menurut saya tidak perlu ya. Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri, tapi saya cenderung secara umum saja. Kalaupun kita perlu mencantumkan itu biasanya pada saat kita sudah tanda tangan kontrak, karena di situ ada persyaratan hukum, misalnya kita harus memberikan alamat lengkap, jadi mau tidak mau kita akan mencantumkannya di situ. Kemudian lokasi ini juga penting untuk klien. Kadang klien sengaja mencari orang-orang yang ada di negara mereka. Misal ada Facebook. Jadi kadang Facebook, misal saja ini, mencari penerjemah yang memang berada di Amerika. Kenapa? Karena kadang ada perusahaan-perusahaan yang proyek terjemahan mereka itu harus selesai dalam 1 hari kerja. Jadi kalau misalnya mereka itu di Amerika, kan mereka mulai bekerja itu jam 12 malam, jam 11 malam. Kalau mereka bekerja dengan orang-orang di Indonesia, itu biasanya time zone-nya tidak cocok. Mereka harus bangun tengah malam. Tapi kalau mereka bisa menemukan penerjemah yang ada di Amerika, maka lebih mudah bekerja dengan mereka. Jadi kadang ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Tapi secara umum, agensi biasanya mencari orang-orang yang ada di negara tempat bahasa itu digunakan. Misalnya Indonesia, mereka akan mencari orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena asumsinya adalah ketika kita berada di negara ini, kita mengikuti perkembangan bahasa kita. Jadi kita tahu penggunaan bahasa terbaru. Karena mau tidak mau kan bahasa itu jika tidak digunakan akan lama-lama akan hilang. Jadi kalau misalnya orang sudah bekerja di luar negeri lebih dari 5 tahun dan tidak pernah berhubungan dengan orang-orang Indonesia, tidak pernah membaca berita bahasa Indonesia misalnya, maka biasanya bahasa mereka akan cenderung terbaca dan terdengar lama, jadi tidak up to date. Kemudian juga
hal-hal yang lain yang basic yang bisa kita cantumkan. Degree ini penting juga karena bagaimanapun juga penerjemah bukan atau belum menjadi profesi yang sangat mapan ya, seperti dokter ya. Ketika dokter itu semua orang tahu bahwa ketika dia dokter maka dia dokter. Jadi sudah ada persyaratan untuk menjadi dokter. Sedangkan untuk penerjemah hampir semua orang bisa menjadi penerjemah. Jadi agensi itu sebisa mungkin mereka mencari hal-hal yang bisa dijadikan patokan bagi mereka, dan sertifikat training degree ini kadang mereka jadikan patokan juga. Jadi mereka lebih percaya dengan orang yang punya degree yang terkait dengan penerjemahan misalnya, atau mereka punya sertifikat yang berhubungan dengan penerjemahan, atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Seperti di HPI juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan di webinar. Ini juga bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam sertifikat, ke dalam resume kita. Kemudian informasi yang penting juga language pair. Jadi ini penting juga, kita harus mencantumkan juga kita sebenarnya menawarkan jasa terjemahan bahasa apa ke apa. Kita tidak bisa berharap orang itu menebak bahwa karena kita namanya Indonesia, jadi kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita harus mencantumkan di situ apakah Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Kebanyakan biasanya orang mencari penerjemah yang menerjemahkan ke bahasa ibu. Jadi kalau bahasa Indonesia, kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian juga kita cantumkan di situ, seperti saya sebutkan tadi, pengalaman proyek yang sejenis. Tidak perlu semua pengalaman proyek dicantumkan, hanya yang sejenis saja. Kemudian pengalaman CAT tool, ini penting. Dari pengalaman saya sejauh ini, hampir semua proyek yang saya dapat dari agensi pasti menggunakan CAT tool. Saya cantumkan di situ pengalaman CAT tool ya. Jadi menurut saya tidak harus memiliki. Ada beberapa orang yang pernah bertanya kepada saya harus beli software apa dulu agar bisa dapat kerjaan. Menurut saya ini nggak perlu ya. Jadi yang penting kita bisa menggunakannya. Caranya gimana? Kita bisa ikut training-training, kita bisa download versi trial, versi free. Kemudian ketika kita dapat proyek, benar-benar dapat proyek, baru kita beli. Karena memang software CAT tool ini tidak murah ya, relatif mahal. Jadi kayak STL Trados kalau tidak salah sekitar 5 juta, MemoQ itu sekitar 7 juta sekarang. Nah, kebetulan juga minggu depan HPI Pusat akan mengadakan webinar CAT tool tentang MemoQ. Jadi yang pengen ikut juga bisa mendaftar di sana. Bisa cek di situs HPI, hpi.or.id. Kemudian juga agensi akan mencari penerjemah yang punya spesialisasi khusus. Misalnya proyek mereka marketing, mereka akan cari orang-orang yang sudah mempunyai spesialisasi. Nah, spesialisasi ini sendiri menurut saya agak-agak tidak jelas ya, maksudnya standarnya pun tidak ada. Jadi biasanya agensi melihat berdasarkan pada pengalaman proyek, pendidikan. Jadi misalnya penerjemah itu punya degree translation, tapi dia juga ambil master di bidang marketing misalnya, maka kita bisa mengatakan bahwa diri kita spesialisasi marketing. Atau misal degree-nya marketing sebaliknya, tapi dia sudah punya pengalaman 5 tahun, 10 tahun sebagai penerjemah. Jadi spesialisasi dia memang marketing. Jadi buat penerjemah pemula tidak perlu bingung untuk menentukan spesialisasinya. Menurut saya cukup lihat saja pengalaman sebelumnya, atau minat pun bahkan bisa, minatnya kemana bisa diarahkan di situ, bisa dicantumkan di situ. Kemudian juga tidak lupa untuk mencantumkan layanan yang ditawarkan. Apakah penerjemahan, apakah editing, apakah post-editing. Ini contoh resume saya. Ini resume ini juga waktu itu berhasil mendapatkan proyek juga yang sampai sekarang masih berjalan secara rutin. Ini tidak perlu dicontoh seperti ini, istilah bahasa Jawanya plek-plekan ya, tapi yang penting bisa jadi semacam acuan lah di sini, seperti apa gambarannya. Jadi karena ini yang saya gunakan waktu itu, saya melamar waktu bulan Juli atau Juni, jadi saya baru keluar dari in-house. Jadi saya sama sekali tidak punya pengalaman proyek freelance. Jadi saya tidak mencantumkan di situ karena memang saya tidak punya pengalaman freelance. Dan proyek-proyek yang saya kerjakan di in-house biasanya kan rahasia, jadi tidak saya cantumkan juga. Jadi saya lebih menekankan kepada masalah edukasi saya, kemudian sertifikat saya, kemudian pengalaman kerja, dan karena saya tidak melamar pekerjaan in-house, jadi saya tidak mencantumkan secara detail jabatan saya sebelumnya apa. Menurut saya tidak perlu, jadi saya cantumkan info-info yang relevan saja. Kemudian beberapa sertifikat saya menurut saya cukup relevan. Kemudian organisasi ini juga menurut saya penting ya, penerjemah lepas untuk menjadi anggota organisasi. Saya sekarang anggota HPI, kemudian juga anggota ATA, American Translator Association. Ini menjadi semacam sinyal buat agensi bahwa penerjemah yang bersangkutan ini memang serius mendalami profesi mereka ya. Jadi bukan hanya sekedar main-main, bukan hanya sekedar sesuatu yang dilakukan di akhir pekan dan tiba-tiba kalau dikasih kerjaan mereka
lupa atau kelewatan. Jadi ketika kita bergabung dengan organisasi, menurut saya itu menunjukkan komitmen kita akan profesi ini. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan, silahkan mendaftar di HPI terutama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudo, pendaftaran untuk anggota muda tidak sulit, cukup mengisi formulir segala macam, membayar iuran tahunan, dan sudah bisa menjadi anggota muda. Dari situ, jika ingin menjadi anggota penuh, baru nanti ada persyaratan-persyaratan yang menunjukkan bahwa kita memang benar-benar seorang penerjemah. Nah, selain resume, menurut saya ketika kita mengirim melalui email, kita juga harus menulis sesuatu di email. Ini yang mungkin basic, tapi kadang saya lihat banyak yang tidak melakukan ini. Jadi saya beberapa kali menerima email, bahkan kadang tanpa subjek, hanya sekedar mencantumkan, melampirkan file. Menurut saya dalam komunikasi bisnis ini kurang sopan ya. Jadi terus saya harus disuruh ngapain gitu? Action itemnya apa? Ketika saya menerima email seperti itu, kosongan hanya resume. Biasanya justru saya tidak membuang waktu untuk membaca yang seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu dicantumkan di email? Email ini juga tidak perlu panjang ya, tidak perlu, mungkin kalau dulu di SD kita diajari untuk menanyakan apa kabar, panjang, saya baik-baik saja di sini, yang seperti itu mungkin tidak perlu. Langsung saja karena biasanya orang-orang juga tidak akan membaca semuanya, hanya scanning. Jadi pastikan kita mencantumkan paling tidak 3 hal ini ya. Pengalaman proyek, yang pastikan bahwa pengalaman proyek itu berhubungan dengan proyek yang dilamar. Misal kita akan melamar proyek tentang penerjemahan game. Kita harus mencantumkan bahwa saya baru saja menyelesaikan proyek game sebesar X kata. Kita tidak perlu mencantumkan nama gamenya atau nama perusahaannya, terutama jika biasanya kan ada perjanjian non-disclosure agreement dengan agensi ya, kita tidak boleh mencantumkan nama-nama perusahaannya di situ. Nah, kemudian berikutnya kita juga perlu cantumkan spesialisasinya ya, ini juga penting juga, agar agen itu benar-benar merasa ketika membaca email kita, merasa yakin, oh inilah orang yang aku cari nih dari tadi ini. Kemudian juga tarif jika sudah ada informasi tentang proyek, terutama jika diminta ya, jika diminta di lowongan pekerjaannya, cantumkan tarif yang diminta untuk proyek ini. Kita bisa mencantumkan di situ, terutama setelah kita tahu proyeknya seperti apa, volumenya seperti apa, formatnya seperti apa, segala macam. Nah, ini contoh surat pengantar juga dari yang saya buat, email pengantar. Ini juga waktu itu mendapatkan berhasil goal project juga. Jadi simple saja. Saya sebutkan di situ, hai, ini sebenarnya aslinya ada namanya, tapi saya hapus. Jadi ada kesan personal di situ. Kemudian kita sebutkan di mana kita melihat lowongan itu, biar kita tahu. Soalnya kadang kan agensi mencantumkan lowongan ini di beberapa tempat, jadi mereka pengen tahu, kita tahunya dari situs web yang mana. Kemudian kita tulis itu, bahwa kita tertarik untuk ikut proyek ini. Kemudian pengalaman kita apa, cantumkan di situ secara jelas. Kebetulan waktu itu proyek ini proyek tentang pariwisata, situs travel. Jadi saya mencantumkan pengalaman saya sebagai Expedia di Expedia. Walaupun itu sudah agak lama, tapi menurut saya itu relevan dibandingkan jika saya misalnya mencantumkan pengalaman saya di Netflix, karena mungkin tidak relevan dengan, walaupun saya di Netflix sebagai Regional Language Manager misalnya, tapi itu tidak relevan dengan proyek yang saya lamar. Jadi saya mencantumkan saya bekerja di Expedia selama 2 tahun. Kemudian juga saya memberikan action item buat si pembaca di sini. Jadi setelah membaca ini, dia akan membaca bagian terakhir, let me know if this project is still available or if you need other information from my side. Jadi mereka otomatis akan berpikir, baiklah saya balas email ini, baik dengan misalnya mengabari bahwa, sorry proyek ini sudah tidak tersedia, atau misalnya justru menanyakan lebih lanjut, oh rate-nya berapa ya untuk proyek ini? Mereka bisa memfollow up. Jadi ada action item-nya di situ yang kita minta dari pembaca surat lamaran kita ini. Nah, kemudian masalah tes terjemahan ini juga menarik dan kadang kontroversial. Jadi ada beberapa penerjemah yang tidak mau melakukan tes terjemahan. Menurut saya itu pilihan pribadi ya, merasa dimanfaatkan, tapi setahu saya dari pengalaman saya belum pernah melihat agensi yang memanfaatkan tes terjemahan ini untuk mengerjakan proyek klien. Jadi ada asumsi dari penerjemah tertentu yang mengatakan bahwa kalau kita mengerjakan tes terjemahan gratis, sebenarnya nanti hasil tes itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dijadikan hasil terjemahan yang diserahkan ke klien. Menurut saya repot juga kalau saya sebagai agensi harus melakukan itu, mengumpulkan itu. Belum tentu juga hasil terjemahannya bagus. Kalau jelek kan nanti yang kena agensinya juga. Jadi kalau saya pribadi, selama tes itu dari agensi yang saya memang tertarik untuk bergabung, dan dia di bawah 300 kata misal, di bawah 1 jam kerja, dan kebetulan saya punya waktu untuk melakukan, ya saya lakukan saja.
Kalaupun saya tidak mau mengerjakan tes, saya akan bilang ke mereka misalnya, maaf saya minggu ini saya sibuk, kalau minggu depan bisa atau tidak, atau misalnya kalau tidak bisa ya sudah. Tapi kita harus memberitahu mereka jika kita mau atau tidak. Kemudian kita harus melakukan yang terbaik. Ini juga kadang mengecewakan juga. Jadi saya pernah itu memposting lowongan waktu itu. Kemudian saya mendapatkan resume dari penerjemah yang secara resume itu bagus sekali. Menurut saya, orang ini cocok ini. Tapi karena sebagai bagian dari proses kualitas perusahaan harus mengirimkan tes terjemahan, tes terjemahan dikirim. Sebenarnya tesnya sangat-sangat standar. Tapi entah kenapa si penerjemah ini, mungkin dia sibuk atau mungkin dia punya banyak kerjaan lain dan dia mengerjakannya sebisanya, secepatnya. Jadi banyak sekali kesalahan yang ada di terjemahan itu, dan kesalahan-kesalahan ini kesalahan-kesalahan yang menurut saya cukup sepele. Jadi semacam salah ketik lah, nggak ada koma, nggak ada titik. Menurut saya ini sayang sekali ya. Jadi buat si klien kan kalau hanya tes saja sekecil ini banyak salahnya, gimana kalau nanti kita udah mulai proyek besar? Mereka kan jadi pertanyaan bagi mereka. Jadi waktu itu dengan sangat terpaksa saya harus tolak penerjemah itu karena saya melihatnya mungkin dia tidak berkomitmen dengan proyek ini, mungkin dia sudah sibuk dengan yang lain, jadi tidak perlu proyek baru. Nah, efeknya juga ketika kita gagal dalam tes terjemahan, itu bisa jadi karena database kita kan udah masuk ke mereka kan, ke agensi. Kita bisa ditandai di situ. Jadi penerjemah ini gagal tes ini. Nah, itu akan selalu ada di situ. Jadi ketika kita 5 tahun lagi, 2 tahun lagi melamar ke agensi yang sama, dan ternyata alamat email kita sama, nama kita sama, kita kan masuk ke database yang sama, dan mereka lihat, orang ini 5 tahun yang lalu sudah pernah daftar loh, dan dia tes dan dia gagal. Jadi kemungkinan besar kita tidak akan di follow up. Nah, itulah sayangnya. Jadi lebih baik kalau memang kita tidak punya waktu atau tidak bersedia, lebih baik bilang saja ke mereka bahwa saya nggak bisa ikut tes. Kalau memang tanpa tes bisa, ya silahkan lanjut. Kalau enggak, ya sudah, tidak apa-apa. Kita cari kesempatan yang lain. Nah, kemudian kita harus cek lagi, seperti saya sebut tadi, harus pastikan bahwa tidak ada kesalahan-kesalahan yang sepele, salah tik dan segala macam. Nah, ini juga mungkin karena saya tipe yang sangat suka dengan data ya, jadi saya memastikan bahwa semua yang saya lamar itu saya catat. Mungkin ini agak berlebihan bagi beberapa orang, tapi saya suka melakukan ini. Jadi saya catat setiap email yang saya kirim kemana, kemudian juga linknya biar saya tahu kemana saja semua lamaran itu, dan kemudian jika waktu itu saya sempat memberikan harga, memberikan tarif, saya catat di situ untuk agensi ini saya tarifnya segini, kemudian saya catat juga apakah mereka sempat menawar atau enggak di situ. Nah, ini tuh jadi evaluasi juga. Jadi kedepannya ketika misalnya kok 20 kali berturut-turut ini tidak ada yang membalas, apa yang ada yang salah ini? Mungkin email saya salah, mungkin resume saya kurang cocok. Nah, mungkin saya harus perbaiki lagi. Setelah kita perbaiki, mungkin begitu kita kirim dibalas, tapi terus mereka tanya masalah rate. Kemudian berikutnya seperti itu. Dibalas, tanya rate, gagal lagi di bagian rate. Mungkin rate-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dengan catatan ini kita bisa terus memperbaiki proses kita. Nah, terus apa yang dilakukan? Misalnya kita sudah diterima, sudah lolos tes, sudah tanda tangan kontrak. Nah, itu jika memang ada proyek, jika kita dapat yang dari Prozzi, biasanya langsung dikirimi pekerjaan. Tapi jika kita masuk ke database, itu bisa nunggu berbulan-bulan. Kalau misalnya ada pertanyaan, terus kita boleh nggak email mereka? Menurut saya boleh ya, tapi mungkin cukup sekali ya. Jadi setelah misalnya kita tanda tangan kontrak, sebulan nggak ada kabar, kita bisa tanya, apakah kemarin yang terakhir itu sudah diterima? Apakah ada proyek buat saya? Ini kadang penting juga karena ada beberapa kasus yang saya alami sendiri. Setelah saya kirim segala macam, ternyata orang yang bersangkutan itu besoknya keluar dari agensi itu. Jadi tidak ada yang memfollow up emailnya. Bisa jadi terselip juga. Tapi bukan berarti kita boleh atau sebaiknya meng-email setiap minggu. Menurut saya tidak perlu ya. Coba jika memang tidak ada pekerjaan, jadi ya meskipun kita email setiap hari pun ya tidak akan ada pekerjaan juga dari mereka kan. Atau juga strategi yang bisa kita lakukan adalah misal kita ada update pada resume kita bisa kirim ke mereka misalnya setiap 6 bulan atau 12 bulan sekali. Misal tiba-tiba kita selesai mengikuti pelatihan tertentu atau sertifikat tertentu, atau kita ambil kuliah lagi, kita lulus degree-nya, kita bisa update resume kita, kemudian kita kirim ke mereka. Alasannya kita bisa bilang, saya baru saja menyelesaikan pendidikan ini, atau saya baru saja menyelesaikan proyek ini, saya ingin memperbarui resume saya, dan apabila jika ada proyek yang bisa saya bantu, silakan hubungi saya. Nah, itu bisa jadi alasan bagi kita untuk menghubungi mereka lagi. Nah, itu tadi bagian cara mencari pekerjaannya. Sekarang saya ingin masuk ke masalah tarif, tapi sebelumnya saya mau coba untuk polling lagi.
Masalah tarif, ini menarik juga. Nah, jadi saya pengen tahu kebetulan jika teman-teman sudah pernah, tadi ada beberapa yang menyebutkan sudah pernah mendapatkan pekerjaan dari luar negeri. Saya pengen tahu kira-kira rate-nya seperti apa yang ditawarkan di sini, biar kita tahu juga teman-teman yang lain bisa belajar saling belajar dari teman-teman yang lain. Ada 60%, 62%. Ya, 75% dan sudah melambat, jadi saya hentikan saja. Ya, saya bagikan biar teman-teman bisa lihat. Tadi kita tahu bahwa sebagian besar teman-teman di sini belum pernah mendapatkan pekerjaan dari agensi luar. 20%, 21% di antara 0,04 sampai 0,07. Jadi ini kurang lebih sama dengan yang digambarkan di Prozzi tadi ya, sekitar 0,07 ke bawah. Kemudian ada beberapa ini mungkin senior ini mungkin nanti bisa berbagi gimana caranya mendapatkan di atas 0,1, ada 2 orang. Kemudian sebagian besar masih di kisaran 0,04 dan 0,07. Ya. Saya share screen lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara menentukan tarif ya. Nah, menurut saya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus mengetahui dulu tarif pasar. Ini penting ya. Kita nggak bisa masuk mengajukan rate tanpa tahu sebenarnya tarif yang ada di pasar itu berapa. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi, jelas kita akan ditolak langsung. Terlalu rendah pun juga iya. Saya pernah waktu itu menerima rate yang sangat-sangat rendah. Saya jadi berpikir, ini orang ini benar-benar penerjemah atau bukan? Atau jangan-jangan dia, walaupun tertulis lama pengalamannya banyak, mungkin dia hanya sekedar coba-coba saja, jadi rate-nya tidak masuk akal. Nah, seperti harus dihindari. Jadi kita kurang lebih tahu tarif pasar sebagai acuan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, untuk yang pertama kita bisa cari di Prozzi, kita bisa tahu kira-kiranya seperti apa. Ini ada contoh dari bahasa lain, kisarannya seperti itu. Memang untuk bahasa-bahasa tertentu cenderung lebih tinggi dari bahasa Indonesia, seperti Jepang, Korea, itu Jepang lebih tinggi. Kalau tidak salah itu karena faktor budaya juga ya, jadi di Jepang itu hampir semuanya diterjemahkan. Sebagian besar orang tidak bisa bahasa Inggris, jadi penerjemahan sangat-sangat perlu di sana dan orang bangga dengan bahasa mereka sendiri. Dan permintaan mereka akan kualitas sangat-sangat tinggi. Jadi orang Jepang itu kalau terjemahnya jelek sedikit mereka langsung protes. Paling nggak akan langsung berhenti menggunakan layanan itu. Jadi mereka mengharapkan layanan yang terbaik. Jadi karena itu susah juga menerjemahkan ke bahasa Jepang. Jadi penerjemahnya biasanya meminta rate cukup tinggi. Selain di luar biaya hidup mereka di sana. Untuk Indonesia, kalau kita ingin mencari acuan, kurang lebihnya sama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Walaupun mungkin secara ekonomi Indonesia lebih baik, tapi di mata klien, di mata agensi, mereka cenderung membandingkannya dengan Vietnam, Hindi, kemudian misalnya Malaysia biasanya lebih tinggi dari Indonesia, entah mengapa, tapi kenyataannya seperti itu. Kemudian juga kita bisa melihat acuan tarif Kemenq. Jadi Kementerian Keuangan Indonesia setiap tahun mengeluarkan acuan. Ini bukan standar harga ya, jadi Kemenq ini sebenarnya acuan untuk internal PNS. Ketika PNS membuat proyek, membuat program, mereka harus menggunakan ini sebagai acuan untuk anggarannya. Jadi mereka bisa menggunakan angka ini sebagai acuannya, dan di situ ada, kalau tidak salah sekarang ini 250.000 per halaman. Itu sekitar, kalau dibagi dengan 250 kata per halaman, berarti sekitar Rp1.000 per kata. Itu sudah lumayan tinggi loh, bahkan tarif untuk Indonesia sendiri udah sekitar 0,06, 0,07 itu kalau kita US dollar kan. Kemudian kita bisa juga cek situs agensi, kemudian tanya rekan penerjemah, seperti saya sebutkan tadi. Kalau kita tanya WA mungkin tidak dijawab karena sensitif, kita bisa ketemu langsung. Pastikan teman-teman kalau misalnya di luar masa pandemi ini ada acara-acara kumpul-kumpul penerjemah, pastikan untuk ikut dan ngobrol langsung dengan teman-teman yang lain. Saya walaupun selama ini tinggal di Batam, tinggal di Singapura, hampir setiap tahun paling nggak saya datang ke Jakarta untuk mengikuti acara-acara seperti itu 1 atau 2 kali paling tidak. Nah, ini contoh
cara kita mengetahui tarif agensi ke klien. Jadi tarif agensi ke klien ya. Jadi agensinya di sini adalah 1 Hour Translation. Kita tinggal masuk ke situs web mereka, dan ada beberapa agensi yang memang memasang harga di situs mereka. Kita bisa ngintip juga di situ sebagai penerjemah. Jadi ketika 1 Hour Translation ini memberikan layanan terjemahan ke klien mereka, ini rate mereka ke klien. Nah, dari situ kelihatan kan, kalau rate mereka ke klien aja serendah ini, jadi kemungkinan kalau kita kerja dengan mereka, mungkin rate kita ada di bawah situ, di bawah 0,09. Walaupun untuk di sini ada expert legal ini lebih mahal, jauh lebih mahal daripada yang biasa. Ini contoh berikutnya dari translated.com. Di situ juga tarifnya lumayan tinggi ke klien, 0,17. Menurut saya ini lumayan standar. Tapi 0,176 ini rate untuk total ya, jadi termasuk komisi mereka, termasuk penerjemah, termasuk editor, di situ ada quality control. Jadi nanti itu dibagi-bagi lagi ke penerjemah. Mungkin jatuhnya sekitar masih 0,08 atau 0,09. Nah, tadi saya sebutkan juga, kalau kita ingin tahu kira-kiranya, jadi agensi itu biasanya kalau mereka mengasih rate ke klien akhir itu, mereka butuh uang untuk bayar penerjemah, bayar editor, kemudian kalau ada quality control yang lain, kemudian tentunya margin keuntungannya. Nah, setahu saya margin keuntungannya mungkin sekitar 20%, 30%. Jadi nggak sebanyak itu, walaupun kita lihat mungkin bedanya jauh, tapi sebenarnya mereka juga perlu untuk menutup biaya operasional mereka. Nah, berikutnya setelah kita tahu tarif pasar seperti apa, kita tentukan tarif diri kita sendiri, minimal, tarif minimal. Tarif minimal ini tarif yang benar-benar kalaupun ada perusahaan datang ke kita menawarkan janji-janji manis, ini biasanya agensi kan kalau pertama kali menghubungi ini kata-katanya manis sekali. Can you give us the best rate for our long-term cooperation? We will have large projects. Sesuatu seperti itu. Biasanya mereka sering sekali menggunakan janji-janji seperti ini. Tapi menurut saya secara legal tidak ada jaminan mereka akan memberikan pekerjaan itu ke kita. Toh namanya juga kita penerjemah lepas kan. Nah, tarif minimal ini jadi meskipun mereka apapun yang mereka janjikan, kalau mereka rate-nya ini di bawah tarif minimal ini, kita bisa langsung klik no. Kita nggak perlu basa-basi, kita bilang nggak bisa, ini udah di bawah minimal. Jadi kalau di bawah ini saya nggak mungkin terima apapun iming-imingnya, ini nggak mungkin, karena tarif minimal ini di bawah tarif minimal ini artinya kita kerja, tapi kita harus bobol tabungan kita. Jadi walaupun kita sehari kerja 10 jam, uang yang kita dapat itu nggak cukup untuk menghidupi kita. Nah, tarif ini mungkin bisa kita ambil hitungannya dari biaya hidup. Biaya hidup nggak harus minimal ya, nggak harus UMR. Kita bisa mungkin bandingkan dengan penerjemah in-house di Indonesia, berapa gajinya, kita bisa cek di situ. Atau kebutuhan pribadi kita. Dan sebagai profesional, kita juga harus ingat bahwa kita butuh biaya-biaya lain, seperti biaya marketing. Biaya marketing ini mungkin kita butuh website, hosting, kita butuh uang untuk bayar keanggotaan HPI, keanggotaan organisasi lain, PROS, misalnya PROS itu setahun kalau tidak salah sekitar 2 juta, saya anggota juga di sana, itu sebulan mungkin 200.000 itu juga harus kita bayar. Kemudian biaya pengembangan diri, biaya pelatihan-pelatihan, kan webinar gini kan nggak gratis juga, kita harus bayar. Jadi kalau kita bisa tentukan kira-kira sebulan kita ikut berapa webinar, kemudian juga sebagai penerjemah lepas kita harus juga memikirkan masalah jaminan kesehatan kita, asuransi, kemudian pensiun. Sebab kalau bukan kita yang memikirkan diri kita sendiri, mungkin tidak ada yang memikirkannya. Beda kalau kita misalnya kerja sebagai in-house, ya, jadi ada perusahaan yang ikut memikirkan. Tapi kalau freelance, kita harus mikir sendiri. Nah, contohnya seperti ini hitungannya. Misal, ini cara menghitung tarif minimalnya ya. Kita hitung semua biaya hidup segala macam. Ini perumpamaan saja ya, misal 10 juta, kemudian PROSI dan HPI sebulan, kalau di rata-rata setahun berapa, sebulan berapa, pelatihan berapa, buku, software juga nggak murah kan. Kalau kita beli SDL itu, tadi saya bilang, SDL Trados sekarang sekitar 5 juta, 6 juta, dan setiap 2 tahun mereka selalu update baru, kita harus bayar lagi. Jadi kita harus anggarkan itu juga. Misal totalnya pengeluaran kita sebulan itu berapa, kemudian kita bagi dengan hari kerja kita. Nah, kita kan targetnya nggak mau kita kerja setiap hari, kita hitung aja 20 hari. Sehari kerja 6 jam saja, nggak perlu 12 jam. Itu jatuhnya minimal, kita tuh harus terima kerjaan itu $6 per jam. Itu minimal yang benar-benar dengan hitungan seperti ini ya, dengan biaya pengeluaran cuma 10 juta sebulan. Mungkin ada teman-teman yang udah berkeluarga, butuh pengeluaran lebih banyak, jadi angkanya juga bakal naik. Jadi dengan misalnya bujang yang hanya butuh 10 juta per bulan,
itu minimal kita terima 0,2, itu benar-benar batas minimal. Di bawah itu kita harus tolak langsung. Nah, jadi kisaran tarif yang sekarang udah punya, tadi kan kita udah punya tarif pasar ya, kita tahu tarif pasarnya kira-kira segini, kita tahu tarif minimal kita segini. Nah, sebisa mungkin kita tentunya tidak ingin mendekati tarif minimal ya, karena ini menjadikan kita benar-benar buruh ya, jadi kita tidak punya keuntungan lebih, kita nggak punya uang lebih dari pekerjaan kita. Nah, jadi tarif target kita harusnya di sekitaran sini, jadi antara di bawah tarif pasar bisa, atau di atas tarif pasar bisa. Jadi kita fleksibel saja, kita tidak perlu punya satu tarif yang sama untuk semua agensi, tapi kita punya standar, punya kisaran target tarif kita seberapa. Kalau terlalu rendah, seperti saya bilang tadi, bisa jadi orang malah tidak percaya. Kalau terlalu tinggi juga tidak dapat pekerjaan. Jadi kita harus main di sini. Kita geser sana-sini. Sekiranya mana yang cocok untuk proyek tertentu. Kalau berhasil, kita catat, oh tarif ini berhasil untuk proyek ini. Mungkin berikutnya coba kita naikkan lagi. Seperti itu terus. Nah, pertimbangannya apa saja? Kapan kita harus menggeser ke kanan atau ke kiri ini? Ada di sini, saya sebutkan. Jadi tergantung pengalaman terkait proyek yang dikerjakan. Agensi biasanya cari orang-orang yang sudah pengalaman ya. Misal mereka menghubungi kita untuk proyek IT, dan kita punya banyak pengalaman di situ, dan kita merasa itu pengalaman yang mungkin orang lain tidak punya, maka kita punya nilai lebih di situ. Nah, di situ kita bisa tulis, kita minta rate yang lebih tinggi untuk itu. Terus apakah misalnya kita punya degree di situ, misalnya dokumennya dokumen medis, dan kita punya degree di, kebetulan penerjemah ini dokter, karena saya tahu juga ada beberapa penerjemah yang punya degree dokter, jadi dia bisa meminta tarif yang lebih mahal. Kemudian tempo pembayaran bisa dijadikan pertimbangan juga. Misal agensinya ini mintanya rendah, kemudian bayarnya lama 2 bulan, itu menurut saya tidak perlu dilayani. Tapi kalau misal dia mintanya sedikit rendah dari tarif yang target Anda, tapi ternyata dia bisa membayar saat hari itu juga, begitu selesai dibayar. Mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan, oh yaudah saya ambil saja karena toh saya butuh uang cash untuk bayar sesuatu sore nanti, itu bisa jadi pertimbangan juga. Dan juga tergantung kesibukan ya. Misalnya ada klien ngasih, misalnya kita sekarang sedang sibuk dengan proyek-proyek yang rate-nya itu 0,08, dan 5 proyek semuanya rate-nya 0,08, 0,9. Tiba-tiba ada yang klien satu yang menawarkan proyek 0,07. Nah, kalau kita sudah sibuk dengan 0,08, ngapain kita harus ambil yang lebih rendah kan? Kita bisa tolak saja itu, dan kemudian kita fokus ke klien yang sudah ada. Kemudian besar proyek juga perlu, kemudian negosiasi agensi, kadang agensi negosiasi juga. Dan ini tergantung keputusan pribadi ya. Kalau dirasa bahwa kita ingin mempertahankan hubungan baik dengan agensi tertentu, kita suka dengan agensinya, kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan angka atau dengan teori ya. Jadi walaupun mungkin dia tarifnya standar dan dia juga proyeknya standar, tapi somehow kita suka berhubungan dengan project manajernya, kita suka menjadi bagian dari agensi itu, bisa jadi kita, oke lah saya di nego tidak apa-apa. Itu pertimbangan pribadi juga. Nah, mungkin kadang kita merasa ada penerjemah yang mengatakan bahwa kalau kliennya bagus, kalau kliennya memang mengharapkan kualitasnya bagus, mereka tentu berani bayar tinggi. Nah, ini jadi pertanyaan juga buat saya sebenarnya. Dari pengalaman saya sejauh ini sih, bukannya tidak mau kualitas terbaik ya, tapi tidak selalu mampu, dan memang kadang tidak mau. Jadi ada beberapa, sekarang ini kan yang namanya konten itu sudah meledak di mana-mana ya. Jadi satu perusahaan itu bisa punya website, punya sosial media, dan di website itu ada berapa kata. Jadi belum tentu mereka pengen kualitas yang sama untuk terjemahannya. Mungkin bagi penerjemah ini agak-agak terdengar aneh, tapi di sisi klien memang sudah seperti itu, sudah terjadi sekarang ini. Jadi misalnya ada satu situs website, ada bagian marketing, ada bagian FAQ, tanya jawab, pertanyaan umum, atau bagian legal. Jadi klien itu belum tentu mau membayar uang yang sama untuk setiap konten itu. Jadi konten marketing mungkin bagi mereka penting, karena kenapa? Konten marketing ini jelas sekali metriknya. Jadi begitu terjemahannya bagus di bagian marketing, orang langsung mengeklik, langsung membeli, langsung berlangganan. Itu bisa dihitung dengan jelas bahwa oh kita mengeluarkan uang terjemahan mahal, tapi ternyata kita dapat klien langsung. Nah itu jelas sekali di angkanya ada, dan buat klien itu menguntungkan kan. Nah beda dengan konten-konten seperti misalnya FAQ atau mungkin legal. Jadi kadang klien memutuskan bahwa FAQ ini halamannya banyak sekali, ada 100 halaman, dan setelah dilihat dari data, kan namanya website bisa dilihat datanya, data berapa orang yang baca FAQ itu, berapa orang yang baca halaman ini, halaman itu. Mereka bisa memutuskan bahwa halaman tentang cara menginstal ini banyak sekali yang baca, jadi kita ini terjemahkan yang bagus ya, rate-nya tinggi nggak apa-apa. Kemudian ada halaman tentang
cara menggunakan fitur tertentu yang selama 5 tahun ini nggak pernah ada orang yang buka halaman itu. Jadi bagi mereka ya buat apa diterjemahkan bagus-bagus kalau toh nggak ada yang baca. Jadi secukupnya saja. Ini memang seperti itu yang terjadi sekarang ini. Walaupun buat kita sebagai seorang penerjemah agak aneh, tapi memang klien sudah melakukan ini. Jadi mereka pilih-pilih juga mau dikemanakan uang mereka. Nah juga kualitas terjemahan kan tidak selalu objektif ya. Kadang kita selalu merasa bahwa terjemahan saya bagus, saya berhak mendapatkan harga yang lebih tinggi, tapi belum tentu seperti itu. Atau sebaliknya juga kita merasa bahwa terjemahan kita tidak cukup bagus, tapi ternyata bagus. Karena tidak ada kualitas yang objektif buat terjemahan, jadi agak susah di situ. Kemudian juga masalah anggaran. Jadi mau tidak mau perusahaan itu punya anggaran ya. Misalnya Expedia tadi. Expedia mungkin mereka punya anggaran untuk sales team-nya. Terjemahan mungkin karena bukan bagian utama dari perusahaan, mungkin dikasih anggaran sedikit saja. Nah, ini juga menjadi pertimbangan untuk mencari penerjemah yang kualitasnya bagus, tidak terlalu bagus, cukup bagus, tapi harganya masih masuk di anggaran mereka. Kemudian juga bagi agensi juga hal yang sama, karena agensi juga perlu menjaga margin mereka. Jadi mereka tidak bisa semata-mata yang penting penerjemahnya bagus, terserah bayar berapa. Itu kan susah juga buat mereka ketika mereka misalnya uang yang dapat dari klien habis untuk membayar penerjemah, mereka juga tidak akan mau seperti itu. Nah, pada akhirnya ini juga jadi pilihan pribadi nanti ya. Jadi kita milih volume atau tarif. Kita bisa main di volume, tarifnya rendah, tapi volumenya dapat karena kita tarifnya rendah banyak klien yang mau. Atau kita main di tarif. Kalau saya sih pilih yang tarif ya. Jadi tarif saya lumayan tinggi, tidak apa-apa, tapi kliennya nggak terlalu banyak. Tapi yang penting saya kerjanya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ada pertanyaan juga yang masuk juga kemarin, bagaimana cara menaikkan tarif? Jujur saya tidak tahu jawaban pertanyaan ini. Kenapa? Karena yang saya tahu vendor manager itu salah satu tugasnya adalah untuk negosiasi harga penerjemah. Jadi itu sudah jadi bagian dari pekerjaan vendor manager. Jadi hampir setiap ada kesempatan vendor manager itu akan berusaha menawar agar kita turun. Itu udah pekerjaan mereka. Jadi kita tidak perlu tersinggung ketika mereka melakukan itu. Tapi ini artinya adalah bahwa susah sekali untuk menaikkan rate di agensi yang sama untuk pekerjaan yang sama. Kalau bisa dicoba mungkin saat kita dapat proyek baru dari agensi yang sama, kita bolehlah minta, oh ini proyeknya sepertinya lebih sulit, boleh nggak saya lebih tinggi? Boleh bertanya seperti itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa tiba-tiba karena, oh ini karena tahun baru rate saya naik, itu agak, dari pengalaman saya agak susah. Lebih mudah kita cari agensi baru yang rate-nya tinggi daripada minta kenaikan tarif dari agensi yang ada. Mungkin juga karena supply-nya banyak sekali ya, jadi penerjemah-penerjemah baru juga banyak, dan mereka kualitasnya juga tidak kalah jelek dengan penerjemah yang senior. Jadi karena saingan banyak ini, lebih mudah bagi kita untuk cari-cari peluang baru daripada minta kenaikan dengan agensi yang lama. Nah, ini mungkin kita lewati saja. Langsung berikutnya, masalah mengelola resiko gagal bayar. Nah, kenapa resiko pekerjaan seperti ini lumayan tinggi ya? Tadi sudah saya sebutkan, namanya juga agensi luar negeri ya, jadi lokasi mereka itu di luar negeri. Jadi kalau sampai mereka ngemplang, mereka nggak bayar, itu susah. Kadang kita dilema juga, misalnya mereka ngemplangnya itu tanggung, misalnya ngemplang nggak bayar $100, $200. Apa kita mau ke sana untuk nagih? Itu kan sayang uangnya untuk beli tiket segala macam kan. Mungkin kalau utang mereka sampai $10.000 atau $20.000 mungkin nggak masalah ya. Kadang juga ada perusahaan-perusahaan yang bisa kita hubungi untuk menagih. Jadi perusahaan-perusahaan penagihan ini bisa kita hubungi dan mereka akan nagihkan ke perusahaan ini. Tapi mereka minta komisi juga, nanti kepotong juga uang kita. Jadi kalau jumlahnya kecil, kadang tanggung. Jadi kadang biasanya ya sudahlah kecil biar aja. Makanya saran saya adalah sebelum kita mengalami seperti itu, sebaiknya kita hindari. Jangan sampai ada agensi yang ngemplang. Kita harus jaga-jaga dari awal ya. Caranya gimana? Ya ini kembali ke yang tadi. Ini slide tadi sudah kita lihat ya. Jadi faktor resiko ini bisa diatasi dari jauh dari awal. Ketika kita memilih, bahkan ketika memilih. Jadi kita penerjemah itu kita bisa memilih ya. Kita nggak sekedar menerima saja. Kita bukan sekedar orang yang diberi, enggak. Kita bisa memilih. Kita memilih mau kerja dengan yang mana. Nah, ini caranya tadi sudah. Tapi ini penting, jadi saya mau ulang sekali lagi, pastikan dulu semua cek semua yang bisa kita cek, PROS, Blueboard, NIMSY, Slater, kemudian konferensi, kita tanya teman-teman,
apakah ada yang mengalami kasus seperti ini? Sebab banyak sekali teman-teman juga yang ada lah pengalaman seperti itu, yang saya dengar juga di komunitas, dan mereka juga kadang mau share juga di Facebook. Yang saya masih ingat ada agensi di Bangkok waktu itu ngemplang pembayaran, ada salah satu penerjemah yang sampai kehilangan sampai 200 juta, 300 juta. Itu ada. Nah, tapi makanya dari awal kalau kita tanya dulu misalnya dengan orang-orang yang kita kenal, paling enggak kan kita tahu, oh agensi ini bermasalah, mending jangan dihubungi sama sekali lah. Kita hindari saja yang bermasalah ini. Kemudian juga yang tips yang kedua menurut saya adalah hindari agensi yang tempo pembayarannya terlalu lama. Jadi ketika kita kerja dengan agensi, sayangnya model kerja sekarang ini adalah kita yang perorangan ini sebenarnya memberikan utang kepada agensi. Jadi agensi itu kita kerja selesai, kita dibayarnya antara H+1, itu jarang sekali. Biasanya setelah selesai kerja kita harus kirim invoice kita nunggu. Nah, nunggunya itu bisa antara sebulan, 2 bulan. Nah, menurut saya kalau temponya terlalu lama ini, saya kadang agak khawatir. Ini berarti perusahaan nggak punya uang buat bayar penerjemahnya langsung. Berarti perusahaan ini sekedar main cash flow. Berarti mereka menunggu pembayaran klien, kemudian baru di-store ke penerjemah. Berarti mereka nggak punya modal yang kuat. Nah, ini menurut saya harus dihindari. Biasanya ini sekitar 30-45 hari ini masih wajar menurut saya pribadi ya, mungkin teman-teman punya pertimbangan yang lain. Tapi ini berarti artinya kita harus punya cash flow yang cukup kuat, kita harus punya tabungan untuk menutup biaya pengeluaran kita selama 30 hari sebelum kita dapat pembayaran dari pekerjaan yang kita lakukan bulan kemarin. Kemudian kita harus ketahui sendiri batas resiko yang bisa kita tanggung sendiri. Ini penting ya, kita harus mengenal diri kita sendiri. Misal kita punya tabungan 100 juta, oke lah ini jadi batas resiko saya. Jadi ketika ada klien yang tidak membayar, klien memberi kita pekerjaan terus, kita tunggu sampai ya dia $1.000 15 juta ya. Kalau misalnya 15 juta, oke lah, dia belum bayar, biar nggak apa-apa. Tapi ketika sudah batas maksimal, kalau misalnya ternyata klien ini nggak membayar dan kita bakal bangkrut, kita harus tahu diri. Misalnya, oh yaudah kita tagih dulu lah, jangan kita biarkan mereka terus ngasih kerjaan tanpa membayar. Sebab beberapa masalah yang saya lihat seperti ini. Jadi penerjemah sudah melihat bahwa agensi ini kok kesulitan membayar. Misalnya bulan Januari mereka bilang, maaf, belum ada pembayaran, jadi kita tunda bulan depan ya. Nah, sayangnya penerjemah biasanya karena merasa takut kehilangan lebih banyak, mereka malah menerima pekerjaan lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya terima lagi kerjaan. Jadi misalnya Januari mereka kehilangan 1.000, kemudian Februari mereka tetap terima lagi. Jadi kehilangan 1.000 lagi, jadi 2.000, numpuk terus, dan memang kedengarannya tidak masuk akal, tapi ketika kita dalam posisi itu, biasanya karena kita takut kehilangan 1.000, kita ya udahlah, saya kasih lagi, harapannya akan segera dibayar. Tapi kenyataannya menurut saya itu buat teman-teman yang mungkin pernah transaksi saham, ini mungkin sangat familiar ya, jadi mending kita cut loss saja lah. Ketika kita melihat ada masalah, sudah mending kita berhenti dulu kerja dengan agensi itu, kita bilang, maaf, bisa tolong lunasi dulu belum tunggakannya yang ada. Setelah kita lunasi, baru saya mau kerja lagi. Kalau belum dilunasi, maaf saja, mending kerja dengan yang lain dulu. Menurut saya lebih baik, jadi nggak apa-apa lah $1.000 ini hilang daripada kita terus memberikan uang buat mereka. Kemudian ini juga penting juga menurut saya, hindari kontrak eksklusif. Sebab ada beberapa agensi yang mulai menggunakan metode ini dan menurut saya ini harus dihindari oleh penerjemah lepas. Jadi mereka meng-hire freelancer tapi dibungkus dengan istilah remote worker. Jadi sebenarnya kita freelancer, tapi mereka bilang kita itu karyawan. Jadi di kontraknya itu nanti tetap kita dibayar berdasarkan pekerjaan. Kalau kita kerja 1 jam, ya dibayar 1 jam. Kita kerja 2 jam, kita dibayar 2 jam. Tapi mereka pengennya kita itu kerja untuk mereka saja. Jadi kita disuruh tanda tangan kontrak bahwa kita kerja hanya dengan mereka dan nggak boleh cari pekerjaan lepas lainnya. Ini menurut saya sangat tidak adil dan harus dihindari. Dan tidak menguntungkan sama sekali. Apalagi terutama jika kita misalnya bekerja dengan agensi ini dan agensi ini bermasalah, maka kita bisa dikatakan akan kehilangan semua penghasilan kita. Nah, saya juga pernah mengalami ini sendiri. Saya dapat kontrak yang sama seperti ini persis. Setelah saya baca kontraknya ada klausul tentang ini. Kemudian saya bilang, kalau klausulnya seperti ini kayaknya enggak deh. Saya mending nggak usah aja deh. Nah, akhirnya juga setelah saya bilang gitu, mereka baru, nggak mau ya. Ya udah saya hapus klausul ini. Dan ternyata mereka dapat dengan mudah menghapus klausul itu. Jadi mereka cuma mencoba push their luck saja. Mungkin biasanya orang-orang nggak membaca kontrak-kontrak seperti ini ya. Kedepannya kalau ada masalah kan kita yang repot. Jadi sebaiknya kita baca dan kalau memang kita tidak suka, kita minta dirubah atau tidak usah kita tanda-tangani kontrak seperti itu. Nah, kemudian juga cara mengatasi resiko gagal bayar ini justru adalah dengan menjaga hubungan dengan klien lama. Karena
gagal bayar kan biasanya terjadi dengan klien-klien baru yang kita belum tahu performa mereka seperti apa. Nah, maka dari itu salah satu tipsnya adalah kita harus jaga hubungan dengan klien lama. Sebenarnya menjaga hubungan dengan klien lama itu tidak sesusah itu. Karena kenapa? Karena agensi juga lebih suka bekerja dengan penerjemah yang sama. Kalau saya di agensi, saya di SDL. Kebetulan saya juga sekarang remote project manager di salah satu agensi dari Dublin. Saya juga lebih senang bekerja dengan penerjemah yang sama. Karena penerjemah yang sama kan sudah tahu dia jam kerjanya jam berapa. Kita tahu bahwa dia walaupun mungkin tidak membalas, tapi dia tahu bahwa dia bakal mengerjakan dan bakal dikirim tepat waktu. Kita tahu dia juga sudah tahu tentang proyeknya. Kalau kita harus bekerja dengan penerjemah baru, maka kan banyak pertanyaan, proyeknya apa, kemudian harus menjelaskan, kan makan waktu juga. Jadi agensi sebenarnya senang bekerja dengan penerjemah yang sama. Nah, dari sisi kita penerjemah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga mutu layanan kita selalu. Baik dalam hal terjemahan, ataupun dalam kualitas terjemahan, atau dari tenggat. Jadi kadang tenggat itu lebih penting dari kualitas. Memang agak-agak menyedihkan, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi misal kita punya terjemahan yang bagus sekali, tapi harusnya dikirim hari ini, baru bisa kita kirim besok, maka itu sudah nggak ada nilainya. Walaupun dia bagus sekali, tapi karena dipakainya hari ini, maka besok itu nggak ada nilainya sama sekali. Jadi tenggat itu juga penting. Nah, kualitas juga penting. Banyak sekali penerjemah yang saya lihat, mungkin setelah mereka rutin mendapat pekerjaan, mereka mulai terlena, mereka mulai merasa bahwa sepertinya selama ini nggak ada feedback kok, nggak ada yang ngecek, ya udahlah dikerjakan sebisanya saja. Nah, seperti itu suatu saat akan menghantui kita, akan kembali kepada kita. Mungkin bisa jadi tiba-tiba ada klien yang dulunya mereka tidak punya orang yang bisa bahasa Indonesia, tiba-tiba ada orang yang bisa bahasa Indonesia, dan akhirnya mereka tahu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi sebisa mungkin jaga mutu dan tenggat. Nah, ini portofolio klien ideal menurut saya ya. Jadi kita tidak perlu punya banyak klien, cukup 3 atau 4 lah mungkin ideal ya, 4 atau 5. Jadi kalau terlalu banyak itu akan bingung sendiri ya. Jadi setiap hari misalnya kita dapat 5 kerjaan dari 5 klien yang berbeda. Klien yang satu minta you diterjemahkan jadi Anda, satu jadi kamu, satu jadi lu. Jadi kadang kita bingung, ini sekarang saya harus lu, Anda, atau kamu. Ya kan itu kan agak membingungkan juga. Tapi kalau kliennya sedikit kan kita tahu bahwa oh ini klien ini kayaknya seperti ini, lebih mudah. Dan juga kita nggak perlu banyak waktu untuk balas email, bikin invoice. Saya nggak bisa membayangkan buat penerjemah yang punya klien misalnya 10 atau 20 klien yang mereka layani setiap bulan, dan akhir bulan mereka harus buat 20 invoice. Itu menurut saya agak-agak makan waktu dan saya kurang suka. Jadi 3 atau 4 agensi sudah cukup. Kalau bisa semua agensi multibahasa, jadi mereka tangan pertama dari klien, jadi rate-nya masih lumayan tinggi, kita bisa minta rate tinggi. Dan jenis industri berbeda ini penting ya. Misal saya punya klien pariwisata, klien IT, punya klien finance. Jadi ketika pandemi seperti ini misalnya, pariwisata sangat jelas terdampak sekali. Jadi begitu pandemi masuk, klien saya yang punya situs web pariwisata ini langsung berhenti mengirimkan pekerjaan. Mereka bilang bahwa untuk sementara kita stop dulu localization. Benar-benar saat itu juga. Jadi hampir 3 bulan nggak ada pekerjaan, walaupun sekarang mereka sudah mulai lagi. Jadi ini bisa mengurangi resiko kita ketika kita main di industri yang berbeda. Jika ketika satu industri bermasalah, industri yang lain masih bisa tetap jalan terus. Kemudian idealnya juga tempo pembayarannya berbeda, dan juga kalau bisa sih cepat ya, kita pengen cepat dibayar. Nah, ini jejak pendapat mungkin sudah tidak usah karena waktunya sudah lewat 5 menit. Nah, kesimpulannya cukup singkat. Kesimpulan yang ingin saya tekankan adalah apa yang harus teman-teman lakukan sekarang atau setelah ini ya. Jadi bukan sekedar teori saja. Semoga setelah webinar ini teman-teman bisa punya checklist untuk dilakukan, bisa mulai perbarui resume berdasarkan tadi yang saya berikan, masukan yang saya berikan. Bisa coba dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum, ada yang perlu diperbaiki. Kemudian bisa mulai mencari agensi-agensi yang akan dilamar dengan tips-tips yang saya berikan tadi. Mulai lagi riset tarif pasar. Tarif pasar ini perlu diriset secara rutin juga, karena kadang naik, kadang turun, kadang bisa naik beberapa saat. Setelah 2 tahun, 3 tahun mungkin naik. Jadi kita harus mengikuti tarif pasar, jangan sampai kita berada di bawah tarif pasar terus. Kemudian kita menentukan kisaran tarifnya, kira-kira yang paling cocok buat kita, di sebelah mana, proyeknya seperti apa. Kirim lamaran, kemudian seperti saya sebutkan tadi, kita perlu terus untuk mencatat, mengevaluasi, memastikan bahwa kita terus memperbaiki apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Ya, dari saya sekian saja.
Jika ada yang ingin menghubungi saya, silakan bisa ke email, LinkedIn, Facebook, Instagram, Ade Indarta. Silakan saya kembalikan ke Mas Taufik. Terima kasih Mas Ade. Cukup panjang materinya, Bapak Ibu. Kita masuk pada sesi Q&A saat ini. Silakan Bapak Ibu untuk